Pertempuran bukan satu-satunya cara dalam rangka melakukan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan melalui diplomasi. Upaya diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia diantaranya melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Yang kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 yang pelaksanaannya di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Yang ketiga, Perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Yang keempat, Konferensi Meja Bundar. Perundingan Rumroyen ditindaklanjuti dengan Konferensi Meja Bundar atau kita sebut dengan KMB. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Adapun hasil dari Konferensi Meja Bundar diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, itulah sekilas pembahasan mengenai perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.